jurusan yang bisa kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan jurusan apa? Sebenarnya semua jurusan bisa, tergantung dari skill yang kalian punya dan kompetensi yang kalian punya nih sebagai seorang lulusan Taruna Politeknik. Halo sobat, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan juga dari kalian, yakni prospek kerja di sekolah tinggi perikanan ya. Ini mungkin kalian kebingungan kerja setelah lulus dari STP kerjanya jadi apa sih? Masih bingung gitu bertanya-tanya kan. Terus masih ada yang tanya, lulus STP itu ikatan dinas atau cari kerja sendiri? STP itu udah nggak ikatan dinas lagi. Dengan kata lain ya, lulus nggak ditempatkan, ya cari kerja sendiri. Tapi ada tapinya, udah beberapa video ke belakang udah saya jelaskan terkait untuk pekerjaan, jangan risau, mungkin bisa dicek-cek ya. Cari kerjanya jadi tetap sendiri, cuman peluangnya banyak. Nah, buat prospek kerja per jurusannya, mungkin kalian mau prospek kerja per jurusannya ya, bukan yang lingkup STP semua. Saya akan jelas beberapa prospek kerja dari tiap jurusannya. Sebenarnya kalian bisa jadi apa saja sih, tapi kalau ngomongin terkait jurusannya mungkin bisa saya sebutkan beberapa. Tapi sebelum itu, di STP itu terdapat beberapa prodi, yakni ada teknologi penangkapan ikan, ada teknologi pengolahan hasil perikanan, ada permesinan perikanan, ada teknologi pengelolaan sumber daya perikanan, lalu ada penyuluhan perikanan, serta ada teknologi aquacultur. Nah, ini ada info sedikit bagi kalian. Politeknik AUP atau STP ini masih tetap memegang moto yang sama yang sejak dari dulu, yakni Jalani Dita Sarva Jiwitam, yang artinya adalah laut sumber kehidupan. Itu closing saya biasa diisi dengan itu kan ya. Itu saya ambil dari moto kampus saya sendiri begitu. Nah, untuk lulusannya kita akan mendapatkan gelar STRPI, yakni Sarjana Sains Terapan Perikanan. Yang mau masuk STP ini terdapat 2 jalur, yakni jalur umum dan jalur khusus. Bagi yang belum tahu bisa dicek-cek lagi, video-video sebelumnya sudah dijelaskan dan sudah dibedakan persyaratan apa saja, dan sekarang kan udah dibuka persyaratannya, jelas sudah terupdate lah, bisa dicek di video sebelum ini nih. Masuk aja langsung ya, yang ke pertama yakni adalah teknologi penangkapan ikan. Nah, teknologi penangkapan ini taruna dididik secara terlatih dan ditempa secara intensif, baik melalui perkuliahan, praktikum maupun sertifikasi kompetensi maupun magang kerja pada kapal perikanan nasional maupun internasional. Untuk fasilitas yang diberikan kepada teknologi penangkapan ikan ini yakni ada 2 kapal riset, yakni Madedihang 02 dan Madedihang 03. Itu yang biasa digunakan untuk praktek, dan yang kita ketahui bahwa Madedihang 03 itu kapal canggih ya, kapal canggih perikanan tercanggih lah pokoknya. Jadi kalian bakal mendapatkan banyak sekali, jadi dipersiapkan untuk menjadi nahkoda, captain yang cakap dan tangguh, jelas itu. Nah, untuk lulusannya akan mendapatkan BST, karena BST udah dilatih langsung ya. Karena beberapa syarat untuk buat buku pelaut kan BST, jadi udah pasti dapat. Dan ahli nautika kapal perikanan tingkat 1, Ankapin tingkat 1, itu yang didapatkan setelah lulus. Peluang karirnya nih apa kan? Untuk peluang karir terbuka lebar dalam profesi, yakni menjadi nahkoda, perwira ikan, kapal ikan, nahkoda dan perwira kapal di pengawas perikanan. Lalu pengawas perikanan bisa jadi pengawas perikanan, lalu analisis kebijakan kelautan dan perikanan, analisis syah bandar, superintenden perusahaan perikanan, lalu manajer operasi penangkapan ikan. Dan lagi, setiap lulusan STP ini bisa menjadi perwira karir tentunya. Ada beberapa lulusan yang menjadi polisi, ada yang menjadi TNI Angkatan Darat, ada yang TNI Angkatan Laut. Nah, itu bisa karena yang jelas saat lulus nanti tingkatnya nggak di bawah Bintara atau Tamtama ya, udah pasti perwira saat nanti lulus. Nah, untuk yang kedua yakni prodi permesinan perikanan. Permesinan perikanan ini banyak yang diberikan
bukan yang diberikan, tempat-tempat prakteknya dari workshop mesin, baik itu refrigerasi maupun kelistrikan, juga baik di atas kapal maupun di darat. Keahlian-keahlian itu diberikan kepada anak yang taruna yang mengambil prodi permesinan perikanan. Tentunya jelas ditempa hampir sama dengan MPPI, karena MPPI kan laki-laki doang nih. Jadi bagi yang calon taruni catir yang mau masuk ke jurusan MPPI jelas tidak bisa, karena ini khusus untuk taruna saja. Karena ya kebanyakan kerja di laut gitu. Selain kerja di laut bisa kerja di darat, tapi ada praktek lautnya yang terbilang lama begitu. Walaupun ya kadang ada matkul TPS yang ikut layar ke laut, ada juga, bisa juga itu di TPS nih, TPS. Nah, untuk sertifikat yang didapatkannya yakni ahli teknika kapal perikanan tingkat 1, yakni ATKA atau ATKAPIN 1. Fasilitas jelas sama untuk kapal praktek 02 dan 03. Jelas akan mendapatkan ilmu tentang permesinan banyak di sana. Dan untuk peluang karirnya yakni bisa menjadi KKM, kepala kamar mesin, dan perwira kapal ikan. Terus KKM perwira kapal pengawas perikanan bisa juga. Lalu bisa menjadi manajer operasi, HSE, teknisi pelabuhan, supervisor teknik refrigerasi, wirausahawan jelas. Apalagi sekarang udah diganti namanya menjadi Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Nah, jadi jiwa-jiwa wirausaha kita akan dilatih terus. Selain materi yang dipelajari saat perkuliahan, juga akan diberikan pembelajaran terkait wirausaha. Jadi bisa menjadi wirausaha muda lah saat keluar. Wirausaha perikanan jadi TNI juga bisa, jelas itu pasti. Ya, lanjut untuk teknologi penangkapan ikan. Teknologi penangkapan ikan ini untuk fasilitasnya udah pernah saya paparkan ya di video-video sebelumnya, bisa dicek pokoknya di playlist Sekolah Tinggi Perikanan. Di situ udah lengkap bagi kalian yang baru nonton ini dan baru ikut ke channel ini. Jangan lupa di subscribe, oke? Karena subscribe itu gratis. Lulusannya akan mendapatkan sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point HACCP. Terus ada sertifikat pengolahan ikan SPI dan program manajemen mutu terpadu PMMT. Untuk peluang karir atau prospek kerja yang bakal kalian dapatkan yakni ada beberapa. Yang pertama ada quality control, quality analysis, supervisor perusahaan pengolahan, manajer produksi pengolahan, wirausahaan pasti, wirausaha, konsultan mutu produk perikanan, TNI pasti, jangan tanya lagi. Lalu masuk ke teknologi aquaculture nih, TAK. Untuk TAK udah kebayang lah, aquaculture itu budidaya. Nah, untuk budidaya emang ini kita bisa, hasil dari kuliah kita bisa langsung dipraktekkan. Kalau aquaculture ini yang saya lihat ya sebenarnya yang lain-lain juga bisa langsung dipraktekkan, tapi kan untuk budidaya ini kan kita bisa dari yang punya lahan kecil dulu. Ya tetap sih modal kalau mau jadi wirausaha. Fasilitasnya ada KJA laut, tentu itu di Serang. Kalau yang TAK pasti ke kampus Serang, ada KJA lautnya, ada TEVA-nya, ada tambak latihnya. Jadi jika kalian misalnya punya ayah kalian pembudidaya, punya tambak yang luas, bisa dikelola oleh kalian dengan ilmu-ilmu yang lebih modern, inovasi yang lebih baik daripada yang ayah kalian kelola misalnya. Bisa saja. Untuk peluang karirnya itu ada teknisi ahli perbenihan, terus teknisi ahli pembesaran, manajer produksi, supervisor budidaya, konsultan usaha budidaya, petugas karantina ikan, penyuluhan perikanan budidaya, wirausaha budidaya. Peluang besar sih wirausaha budidaya. Lalu ada teknologi pengolahan sumber daya perairan nih, TPS ya. TPS nih memang lebih ke konservasinya, konservasi laut, konservasi lingkungan, terkait penjagaan lingkungan, efek-efek dari misalnya buang sampah sembarangan terus sampai ke laut. Ini yang menganalisis TPS ini, sama yang ya di laboratoriumnya. Kalau saya harus jelaskan, tentu saya tidak bisa menjelaskan karena saya jurusan permesinan perikanan ya. Kita beda prodi dan beda yang dipelajarinya pasti. Lebih jelasnya mungkin ada nanti ada sesi perjurusan, saya telepon rekan-rekan saya agar bisa dijelaskan lebih rincinya begitu terkait perjurusan tersebut ya. Jadi jangan lupa di subscribe biar
nggak ketinggalan tentunya beritanya. Untuk sertifikat yang akan didapatkan yakni sertifikat MPAD, MCAP, terus sertifikat AMDAL, dan sertifikat kompetensi pendukung pengolahan sumber daya perairan. Untuk peluang kerja yakni ada surveyor sumber daya perikanan dan lingkungan perairan, terus evaluator sumber daya perikanan dan lingkungan hidup, penilai dan pengawas sumber daya perikanan dan dampak lingkungan, manajemen pengolahan kawasan konservasi dan lingkungan perairan. Nah, untuk penyuluhan perikanan ini yang dari kata-katanya aja penyuluhan perikanan, dia mempelajari hampir semua mata pelajaran yang ada di TPI sampai dengan TPS. Hampir semua dipelajari oleh penyuluhan perikanan ini karena dia akan dibentuk sebagai taruna yang menguasai segala hal begitu. Jadi nanti pas dia bekerjanya tentunya lebih ke dinas, masuk ke kedinasan kelautan dan perikanan, mau baik di daerah. Dan sertifikat yang didapatkan yakni profesi penyuluhan perikanan reper, supervisor, dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sektor kelautan dan perikanan bidang penyuluhan dan perikanan. Karir kerjanya yaitu tadi bisa kalian jabarkan lah, bisa sebagai penyuluh perikanan, bisa jadi wirausaha. Ya, untuk wirausaha perikanan semua dari TPI sampai PP pasti bisa, dan jelas perwira karir juga pasti bisa. Kak, jurusan yang bisa kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan jurusan apa? Sebenarnya semua jurusan bisa, tergantung dari skill yang kalian punya dan kompetensi yang kalian punya nih sebagai seorang lulusan taruna Politeknik AUP. Jadi semua bisa kerja di KKP, baik di Poltek AUP atau Poltek lainnya, Poltek Dumai, Poltek Pangandaran dan lain-lain, itu bisa kerja di KKP. Hanya saja kalian harus memiliki kompetensi lebih, harus memiliki skill lebih, skill yang menonjol agar bisa dibutuhkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi semuanya bisa kerja di KKP. Yang nggak lulusan STP, yang nggak lulusan AUP aja bisa kerja di KKP kok, apalagi yang dari kedinasan di bawah naungan KKP tersebut. Tapi ya tidak melulu harus lulusan KKP yang kerja di KKP, enggak, karena skill dan kompetensi itu sangat jelas diperlukan saat nanti di dunia kerja. Jadi masa-masa kuliah ini benar-benar masa-masa menyiapkan, bukan lagi masanya main-main lah, benar-benar masa-masanya untuk mencari semua pengalaman, mencari semua yang bisa dicari sebelum benar-benar kita terjun ke kerasnya masyarakat. Mungkin beberapa sedikit kurang lebihnya kita akan merasakan saat kuliah, tapi setelah benar-benar lepas sebuah alma mater, kita benar-benar akan merasakan kerasnya dunia, kerasnya kompetensi, kerasnya persaingan itu akan dirasakan saat nanti setelah lulus kuliah. Jadi ya tetap semangat, tetap optimis bahwa kalian pasti bisa. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di subscribe biar tahu informasi selanjutnya. Tetap semangat. Pengalaman itu penting, jadi jangan pernah bermalas-malasan. Saya Aden, jalani di Tasar Fajivitam, Laut Sumber Kehidupan.